Rekan Pasutri, terima kasih. Senang berjumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube BKBGI TV. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Acara Pernikahan Bahagia ini adalah media saling sharing, saling berbagi bagi para pasutri untuk dapat terus membangun kehidupan pernikahan yang berkenan kepada Tuhan. Saya berharap bahwa pernikahan kita dengan bersama-sama terus kita punya komunitas dalam percakapan-percakapan ini, kita boleh semakin mengalami kebahagiaan, semakin komitmen kita semakin diperkokoh, relasi kita semakin mengalami penyegaran-penyegaran. Kita akan membahas pada episode kali ini tema Prevention of Gender Family Violence atau mencegah kekerasan dalam keluarga bersama dengan Dr. Erna Suryadi, MSA, PBI, PhD, Director of Yayasan Gender Harmony. Dan ini adalah merupakan kerjasama antara YKB dengan Yayasan Gender Harmony. Kita akan mendengarkan nanti penjelasan dari Ibu Era tentang gender family violence, bagaimana mencegahnya dari penelitian-penelitian dari Gender Harmony. Dan kemudian kita akan berdiskusi, ada sharing dari Pak Antoni Salim dan Ibu Irene Anatola, dan juga dari Ibu Christine Calvin, dan ada Ibu Ida Ismail. Kita juga akan bersama-sama nanti ditemani oleh Pendeta Santi Manurung dan ada Vika, Ibu Vika, yang kali ini tidak bersama-sama dengan Pendeta Hendra karena Pak Hendra ada acara yang lain. Sesudah itu kita akan tentu berdiskusi bersama-sama. Rekan pastor yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi dengan kami melalui chat room yang tersedia. Boleh menulis komentar, boleh mengajukan pertanyaan di situ, dan tentu saja Ibu Erna akan dengan senang hati merespons setiap komentar dan pertanyaan dari saudara-saudara. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Saya mohon kesediaan Pendeta Santi untuk memimpin kita dalam doa. Pendeta Santi, silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami mau kembali bersama dengan Gender Harmony, hendak mau membicarakan secara serius dan sungguh-sungguh secara khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga. Biarlah apa yang kami bicarakan, apa yang kami diskusikan dengan serius ini, kiranya boleh Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan di tengah rumah tangga mereka. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Santi. Kita langsung saja. Bu Erna, silakan menjelaskan apa yang perlu kita ketahui tentang topik kita hari ini. Nanti sudah kita akan lanjutkan dengan berdiskusi bersama ya. Silakan Bu Erna. Oke, selamat jumpa lagi dalam siaran Pernikahan Bahagia bersama Gender Harmony. Kali ini adalah sesi yang kelima ya dari sejak kita jumpa. Judulnya Gender Family Violence, atau yang biasa dikenal kalau di negara kita itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi di atasnya dipakai judul prevention. Oh ya, untuk yang belum tahu kenapa ini dalam bahasa Inggris, karena ternyata banyak jejaring GH itu di luar negeri, jadi kita pakai bahasa Inggris, tapi narasi di bahasa Indonesia. Nah, kenapa gender family violence atau KDRT ini begitu top ya? Dulu namanya violence against women. Yep. Jadi kekerasan terhadap perempuan atau violence against girl ya. Kemudian menjadi gender based violence. Nah, ini oleh UN, United Nations, PBB, itu awalnya dari abad ke-18, 1719. Mulanya juga nggak terkenal karena orang pada diam-diam, tapi Blackwell publish satu saat di media bahwa perempuan boleh dipukul sepanjang rotannya itu nggak lebih besar daripada jempol, ibu jari. Marah kaum perempuannya. Nah, itu lahirnya kaum feminis. Namun sejarahnya itu nanti lain kali kalau ada kesempatan saya cerita. Bertahun-tahun, jadi abad ke-18, sekarang udah abad ke-21 ya. Mulai abad ke-20, jadi tahun 2000 itu berubah menjadi gerakan gender and development. Nah, definisi violence against women ini oleh UN itu dikatakan sebagai setiap tindakan ya, dari perempuan dari laki ke perempuan ataupun dari perempuan ke laki-laki ya, yang bisa menyebabkan cedera atau imbas ke physical, ke dalam
mental, physiological, atau seksual, atau ekonomi. Ditambahin kalau di kita ya, di UN belum ya. Yang intinya termasuk ancaman merampas kebebasan. Jadi kata kuncinya adalah deprivation of the liberty. Jadi kalau minggu lalu, bulan yang lalu, topik yang lalu kita bicara soal family crisis handling. Itu ditekankan kembali bahwa yang namanya kekerasan itu kalau dia memang suka sama suka, kan ada juga orang yang memang nggak tahu lah kelainan ya, ataupun merarakan diri di madu istilahnya, poligami, itu bukan KDRT. Tapi kalau dirampas kebebasan, jadi tanpa sepengetahuan ataupun tidak sepersetujuan dia, walaupun dia suami istri, terutama dalam seksual dan ekonomi, maka itu adalah KDRT. Dan sedihnya, ya, ini pelaku kepada perempuan itu disinyalir 1/3. Jadi di antara 3 perempuan yang hidup di dunia, 1 pasti mengalami. Nah, tadi saya cerita sama Pak Arianus, saya waktu studi ini berat sekali emosional saya karena memang setelah membaca textbook berbiji-biji dan mempelajari, meriset sendiri, itu menitikkan air mata. Karena beban perempuan itu tidak terlihat. Dan baru dengan gerakan feminis ini keluar, dan kita hari ini memakai judul prevention, artinya mencegah. Mudah-mudahan banyak orang mendapat berkat, kita dapat mencegah KDRT di dalam keluarga kita, ya. Dan bertepatan juga ini ditayangkan tanggal 4 Maret. Tanggal 8 Maret yang akan datang, kita memasuki perayaan International Women's Day, IWD, ya, dengan temanya Women's in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Jadi udah COVID-19 ya. Kenapa ini disebut-sebut perempuan harus punya leadership, punya kepemimpinan, membela dirinya sendiri sebelum orang lain membela dia? Karena ternyata diteliti, jadi bukan disinyalir, udah diteliti, itu dari yang kurang lebih 1/3, 35 itu naik menjadi 47%. Memang ada sih, dulu waktu saya masih studi S3 itu, lelaki yang menjadi korban, itu cuma sekitar 6-7%, tapi catatannya sekarang bisa sampai 20%, saya nggak tahu dunia seperti apa, udah error kali ya. Ada dari anak-anak sekitar 10%, lalu pada orang tua juga terjadi abuse ya, 12% lebih ya. Lalu ada lagi yang oleh negara dan sebagainya karena ada yang diculik dan sebagainya. Kita akan membahas khusus di sini. Studi saya dulu di program doktoral sosiologi UI, yaitu KESTI, kekerasan suami terhadap istri, 7%. Kenapa dia bisa terjadi? Kalau terjadi, bagaimana kita mencegahnya? Nah, penelitian daripada Gender Harmony akan memberikan bayangan ataupun gambaran kenapa itu terjadi dan bagaimana kita bisa mencegah hal-hal yang tidak kita duga bisa berimbas, itu ternyata membawa efek yang buruk ya, atau fatal. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan pasangan suami istri, itu selalu, kalau di Korea itu begini ya, cinta, ya, saya I love you. Terus kemudian di dalam segi umum kita kepengennya peace, ada simbolnya. Setiap manusia pada waktu dia dilahirkan tidak pernah minta. Maka dia juga Tuhan bilang precious. Ada ayatnya, silakan nanti dibaca, Yesaya 43 ayat 4 dan Yesaya 49 ayat 16, bahwa setiap orang itu berharga di mata Allah ya. Dia ditulis di telapak tangan ya, dia dihargai oleh Tuhan walaupun dia itu perempuan, bahkan kalau dia cacat juga Tuhan punya maksud ya. Dan manusia, sebagaimana pelajaran kita waktu katekisasi, itu dilahirkan dengan pola dan gambar Allah. Jadi tepat ya kalau hak asasi manusia bilang itu born free with dignity, human born free with dignity. Jadi lahir bebas dengan harkat,
jadi punya harkat ya. Maka hak-hak asasi manusia itu sangat penting, kita udah bahas yang lalu. Ya ini slide-nya ya. Tapi kenapa terjadi violation, terjadi pelanggaran-pelanggaran? Yang satu kata saja, unwanted action, yaitu satu tindakan yang tidak diinginkan oleh baik si istri berasal dari suaminya atau kepada suami berasal dari istrinya. Nah, hari ini kita belajar ya, bagaimana tindakan, perkataan, ataupun sikap yang tidak kita sadari itu tidak diarahkan dengan baik. Nanti kita belajar yang namanya communicative action ya, itu bisa melukai manusia lain. Fisik boleh gagah, ada Superman, ada Superwoman, tapi ternyata hati itu rapuh. Hati itu begitu lembut dan dia begitu label, tidak stabil. Hanya bisa stabil dengan simbol yang peace itu, dengan kekuatan tangan Tuhan yang penuh kasih. Maka mari kita lihat bagaimana kisah ini bisa kita jalankan. Waktu saya belajar tahun 2003 ya, jadi berarti hampir 2 dekade ya, itu ada satu kata yang sampai sekarang saya ingat. Orang melakukan sesuatu itu nggak ujuk-ujuk. Jadi action itu pasti ada first stay-in. Ini Max Weber yang katakan. Nanti kita belajar minggu depan tentang communicative action ya. Jadi nggak ada seorang pelaku, entah dia gampar, entah dia dorong, atau dia hina pasangannya, itu bilang, saya nggak sadar gitu. Nggak ada. Ya, ini penelitian yang mengatakan kita akan bicarakan bagaimana yang negatif itu kita cegah, maka yang positif yang akan kita jalankan. Ada 2 hal sebelum saya bahas bagaimana ini terjadi, yang sekarang akan kita bicarakan, yaitu bagian dalam tubuh manusia. Saya bukan psikolog, saya sosiolog. Sosiologi ternyata bisa membahas, ada kemarin nih saya review ya, apa keberagaman antara wanita dan pria, laki-laki dan perempuan sebagai pasutri. Latar belakangnya, agamanya bisa beda, pendidikan bisa beda, ekonomi bisa beda, dan lain-lain. Tapi ada 2 hal yang orang lupa, tapi ternyata ada, yaitu destiny, disebut bahasa Inggrisnya women destiny, kodrat perempuan, dan barrier. Jadi apa ya, kendala atau limitasi. Kita bahas sekarang, itu ada gambar orang pakai cadar, orang pakai apa ya, kerudung, itu sebenarnya membuktikan bahwa dia tertutup. Ini dikonotasikan kepada salah satu agama, tapi maksud di sini adalah ada 2 hal di situ, women destiny dan women barrier, yang menentukan posisi dan relasi daripada laki-laki dan perempuan di dalam keluarga sebagai pasutri. Banyak orang bilang, udah deh kamu di dapur aja, kamu perempuan kan, itu kodrat perempuan. Salah. Karena kodrat perempuan itu cuma ada 4. Yaitu dia datang bulan, menstruasi, haid tiap bulan, kemudian dia mengandung, lalu dia melahirkan dan dia menyusui. Kenapa hanya 4 itu? Karena laki-laki nggak bisa. Karena kalau ke dapur laki-laki bisa. Jadi emang hanya 4 itu. Secara reproductive health ya, kesehatan reproduksi itu hanya 4 kodrat yang disebut kodrat perempuan. Nah, bagaimana dengan women barrier? Kita akan bicara nanti lebih
dalam pada waktu kita bicara community action ya, bulan depan. Karena itu lebih dalam lagi bagaimana kita menggeruak, kita membuka selaput yang melindungi misteri daripada seorang wanita ya. Saya sebut aja salah satunya. Perempuan itu karena dia mengandung, menyusui, ada kodratnya itu, maka makin banyak disuruh, maaf saya pakai kata beranak ya, punya anak, dia makin tidak berdaya. Karena perempuan itu ya nempelnya ke anak. Coba suruh sama-sama suami istri ya, andai kata jadi perempuan yang jadi presiden juga, dibilang anaknya sakit, jantungnya langsung udah bergeser separuh kali ya. Karena perempuan itu secara otomatis, secara harafiah, dia pasti dekat dengan anaknya yang pernah ada di dalam kandungannya. Ya. Nah, waktu perempuan punya women destiny dan women barrier, jadi ada 4 barrier, nanti kita bahas lagi ya, itu ternyata laki juga punya. Ini saya waktu saya baca, teman saya yang dulu adalah kebetulan salah satu penasihat ex-presiden ya, dia bingung kenapa saya mikirnya ke situ, tapi dia bilang benar Ibu Erna, karena legitimation crisis di gambar laki-laki itu bukan hanya terjadi, temuannya Jürgen Habermas, itu terjadi pada pemimpin daripada suatu organisasi, itu institusi, yaitu ketika dia merasa ada suatu kendala ketidakmampuan, orang bilang dia nggak mampu, jadi berdasarkan penilaian umum, dianggap nggak mampu, maka dia merasa gagal ya, ada krisis, legitimation, jadi artinya dia kesahannya, keabsahannya dia, maka dia butuh suatu reward ya. Aristoteles itu zaman masih 300-an sebelum Masehi, setelah Masehi ya, itu juga mengatakan bahwa itu adalah suatu obligasi untuk menyatakan power. Maka Jürgen Habermas ya, Max Weber bilang itu dia sebagai reward ya. Jürgen Habermas mengatakan, maka ini tanpa disadari, saya nggak tahu, tanya ya, mungkin tanya suami saya, tanya Pak Arianus sebagai seorang suami, apakah benar Anda merasa kedudukan itu adalah sesuatu yang katakanlah orang mengabaikan, apalagi oleh istri, itu Anda merasa akan merasa tersinggung ya, tersenggol gitu ya, legitimationnya ya. Jadi ini yang tidak disadari oleh kaum wanita, sama seperti laki-laki memikir ya. Saya pernah cerita topik yang lalu, itu perempuan kamu hamil kan kamu, urusannya kamu, saya mah nggak tahu gitu. Suami-suami mungkin mulanya berpikir begitu, padahal kan bikinnya berdua kan, maaf ya saya pakai kata itu, padahal kan mulainya sama-sama, marilah kita berproses dan mengakhiri juga sama-sama gitu. Tapi laki-laki salah, bias, dan perempuan juga bias. Jadi kedua hal ini berkecamuk di dalam arena yang dikuasai lagi oleh patriarchy culture, budaya yang menomorsatukan laki-laki. Coba bayangkan, seorang laki-laki yang begitu hebatnya merasa dia pemimpin, bahkan dia merasa memiliki, itu yang namanya salah satu bias juga dari properti ya, dia boleh cari uang, tapi istri juga bisa, dia bilang enggak, kontrak kamu harusnya di situ. Nah ini menjadi suatu konflik ya, terjadilah double burden, sehingga waktu perempuan juga membantu suaminya mencari uang, dalam tanda petik meningkatkan status ekonomi, dia tetap tidak bisa get rid, tidak bisa keluar daripada beban rumah tangganya. Jadi dia udah kerja, dia nyuci, dia nyapu, dia ngepel, dia masak, segala macam. Pokoknya kalau udah di rumah, suami jadi raja. Maaf. Tapi memang itu yang terjadi. Nah, kita harus keluar dari kondisi ini. Kalau kita saling menghargai, saya sebut lagi Efesus 5 ayat 21, kita saling merendah ya Kristus yang adalah kepala, maka Galatia 6 ayat 2 kita saling tolong menolong ya. Kita tidak lagi membagi publik dan domestik di dalam keluarga, tetapi publik adalah di luar keluarga, domestik adalah keluarga kita. Harus ada kesetaraan, itu yang disebut egalitarian ethos ya. Maka saya masuk, ini satu modal saya untuk jadi dokter.
namanya conceptual framework, ya, next slide ya, daripada gender family violence, ya. Kita lihat patriarchy culture, dia mempengaruhi, kita nggak bisa hapus, ya. Lalu kita belajar di section kedua itu challenge, ya, di luar. Ada ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, segala macam, ya. Dan keluarga sendiri berkembang. Yang tadinya 2, tambah anak, tambah lagi. Andai kata dia nggak punya anak, 2 dia tambah tua. Pekerjaan tambah berat atau nggak mungkin tambah ringan. Jadi ada family development, lalu adanya begini timbul stressor. Ini cara pola berpikirnya ya, gimana saya bisa bikin gini, kadang-kadang saya juga bingung, itu dulu kok gue bisa bikin gitu. Ya ini conceptual framework yang menelurkan suatu studi, bagaimana saya memecahkan masalah ini ya. Dapatlah stressor. Stressor ini, sebagaimana yang kita pelajari bulan lalu, makanya saya dahulukan itu, seksinya, harus dicairkan, harus ditanggulangi, di-handling dengan feedback. Feedback ini saya lingkari, masih saya utang berarti minggu depan ya kita bahas. Tapi kita bahas dulu, harus ada kembali kepada spouse, kepada sutri, ada stressor. Stressor itu katanya nggak kelihatan, lalu gimana? Iya, setiap perasaan, setiap sesuatu yang tidak biasa harus dikomunikasikan, harus diberitahukan. Makanya tidak ada rahasia antara suami istri, walaupun kata orang bijak, you have to know everything you say. Kamu harus tahu semua yang kamu katakan, but you don't have to say everything you know. Ulangin ya. You have to know everything you say. Kamu harus tahu apa yang semua yang kamu lakukan. Tapi, but you don't have to say everything you know. Kamu tidak mesti memberitahu apakah segala sesuatu yang kamu ketahui. Nah, ini memang suatu wisdom, suatu kebijakan ya. Karena memang orang, walaupun suami sendiri nggak suka dengar hal-hal yang negatif-negatif. Jadi ada caranya. Gender harmoni menemukan. Bulan depan kita belajar cara berbahasa harmoni, ya. Jadi orang kalau nggak tahu main cerita aja, tahu plok orang sakit hati, ya. Nah kalau dia nggak balik bagaimana? Ya, ada coping mekanismenya. Misalnya feedbacknya nggak jalan, ada coping mekanisme yang juga diajarkan, dicegah bariernya, ya, oleh gender harmoni. Caranya gimana? Kita kemarin nyebut, nanti kita ulangin lagi. Setiap kali kita akan ulangin ya. Lalu kalau itu juga nggak jalan, ya. Kalau itu jalan, dia transformasi kan. Yang lalu kita udah cerita. Yaitu apa? Quid pro quo rule. Jadi kita berorientasi pada output. Ya, kita sama-sama tetapkan rule-nya gimana, kita harus bagi peran dan sebagainya supaya bisa saling bantu. Maka dia bisa pindah masuk ke bawah maturity, dia jalan. Dia nggak lewat yang tengah, dia langsung ke bagian yang sisi ya, gender harmoni, dia selamat. Tapi kalau dia nggak transformasi, dia juga nggak ada coping, mungkin ada coping tapi nggak sanggup mentransformasi, maka dia masuklah ke dalam krisis yang rata-rata laten. Nah, kalau ini didiamkan, ingat tadi ada women destiny, ada legitimation crisis, ada women barrier, maka dia termanifestasi menjadi violence against women, gender-based violence, atau gender family violence. Nah, conceptual framework ini saya akan jelaskan nanti di dalam slide yang berikutnya, ya, bagaimana kita akan tanggulangi. Tapi sebelumnya mari kita lihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan gender harmoni maju dengan saran-saran yang efektif, yang komunikatif. Coba kita lihat hasil penelitian kami. Finding di Violence Against Women Legal Study yang dilaksanakan tahun 2003 sampai 2004, temuan dilanjutkan tahun 2005 sampai 2006. 2003-2004 itu kuantitatif, 621 sampel
Certified Trending Sampling dari Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Ya, kemudian tahun 2005-2006 itu adalah kualitatif. Jadi ini waktu Bu Erna studi itu saya termasuk rombongan pertama yang memberlakukan mixed method. Jadi Takasori, kuantitatif dan kualitatif. Biasanya orang kualitatif aja, kuantitatif aja ya. Tapi saya memix ya, masuk media, terus victim story ya. Jadi ada hasil-hasil. Nah, yang saya sajikan ini adalah kuantitatifnya. Nanti yang kualitatifnya akan saya lebih banyak bahas di cumulative action, karena itulah yang mengarahkan bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan ini, yang kalau kita ingat tadi keterangan Ibu Erna dari tahun 1789, hampir 3 abad nggak pernah selesai. Oleh karena itu saya pernah bilang gender dengan feminis beda, karena feminis masih sampai tahun 1995 memberlakukan konsep-konsep mereka, tapi setelah gender baru kita maju ke arah gender equality dan gender equity ya. Apa hasilnya? Ada 2 faktor yang begitu besar mempengaruhi. Ini saya analisisnya pakai statistik analisis ya, SAS namanya ya. Jadi pakai hitung-hitungan statistik lah, pokoknya pusing lah, tambah uban lah kepala. Jadi kalau patriculture-nya penerapannya itu tinggi dan komunikasinya rendah, arti komunikasi rendah itu bisa nggak ngomong, atau kalau ada dispute, artinya ada sedikit berbeda pendapat langsung diem gitu ya, atau malah melarikan diri, atau nangis, atau malah curhatnya ke orang lain, itu berarti rendah. Maka violence-nya maksimum 183%. Ini setelah dibanding-bandingin ya dari sampel 621. Dan kalau patriarki itu masih tinggi sama ya, tapi komunikasinya higher, jadi dia tinggi, jadi artinya mau bercakap, mau melihat hati, mau mendengarkan dan sebagainya, maka di sentra Kalimantan kita dapatin angka yang sangat bagus, 15,16%. Ya, dia kalah lebih rendah, jadi dia lebih menang ya, decrease dibandingkan dengan North Sumatera yang patriarchy culture-nya rendah dan juga komunikasinya rendah karena 20%, ya, 20,26%. Padahal kalau saya cerita textbook saya yang saya tulis itu tebal ya, 300 halaman lebih. Itu dia patriarchy culture-nya itu dihitung 87% lebih, hampir 88. Sedangkan yang Kalimantan itu cuma 59 lebih loh. Tapi kok dia bisa menang? Nah, itu yang menyebabkan penelitian harmoni dapat berkat, kita berhasil ya. Nah, ketika patriarchy culture ini bisa sangat di minimum dan communication sangat di maksimum, maka dia bisa menurunkan kasus sebanyak 56%. Apa artinya? Kalau kamu berantem tiap hari, mungkin jadi 2 hari sekali, nanti jadi 4 hari sekali, nanti seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, nanti lama-lama bisa 2 tahun sekali, lama-lama bisa makin lama makin jarang. Ya, ini janji dan harmoni, dan ternyata banyak yang sudah membuktikan itu adalah benar. Ya, kita bicarakan resume aja ya, karena saya akan memberi kesempatan lebih banyak kepada diskusi nantinya. Ini adalah saya punya slide yang terakhir, namanya gender based violence resume analysis. Ya, saya resume hasil analisa saya merupakan penemuan GH. Saya kasih kata-kata di situ. Ada patriculture, ada communication, ada gender. Ini semua kata-kata yang sebenarnya sudah saudara dengar. Jadi alangkah baiknya saya ceritakan dengan kasus, lebih enak ya memahami ini ya. Ada harsip dan sebagainya. Di situ saya tuliskan juga destiny. Destiny itu karena kaitannya dengan role ya. Jadi kalau perempuan sama laki-laki tidak membagi peran dengan baik, dia anggap itu lu
oh, tugas kamu si perempuan kan kodrat kamu, salah ngerti. Nah ini bisa terjadi ya. Saya punya kasus yang saya ceritakan ini, saya kasih judul birthday card. The case of the birthday card. Jadi ada seorang perempuan waktu dia konsultasi ke saya, usianya mungkin belum 50 ya, 40 lebih, tapi anaknya yang besar kurang lebih 19, yang perempuan kalau nggak salah, yang laki-laki lebih kecil, ada 17 ya, berarti dia menikah kurang lebih 20 tahun. Dia udah 20 tahun dan dia bukan istri pertama. Dia agamanya bukan Kristen. Dia menikah dengan seorang Chinese. Jadi dia Jawa, dia menikah dengan Chinese. Jadi kita mulai menunjuk ke dalam peta ya. Itu pluralisme ya. Pluralisme, latar belakang yang berbeda. Suaminya Chinese ya, orang tuanya bahkan berasal dari luar negeri, orang bisnis ya, bedanya kurang lebih di atas 7 tahun, jadi pokoknya lebih tua ya. Karena suami ini pernah menikah, tidak punya anak. Saya nggak tahu apakah itu menjadi suatu kebiasaan bahwa ketika sebuah keluarga tidak punya anak, maka dia punya right ya dalam tanda petik untuk menceraikan istrinya. Dapatlah dengan sang kisah ini ya, si perempuan ini ya katakanlah si Mawar gitu ya, si Mawar ini tahu-tahu nggak tahu ujuk-ujuk terima kartu ulang tahun. Kartu ulang tahun dari siapa? Dari bekas pacar. Tapi dasar memang kalau lagi apes ya, kalau orang Betawi bilang lagi apes, kok tuh kartu bolehnya dia simpen di dalam dompet. Perempuan itu punya tas, punya dompet ya. Dia simpen, mungkin kartunya kecil, apa entah ada tulisan apa, orangnya nggak cerita jujur ya. Dia simpen di dalam situ, dan satu saat dia lagi mau pesta ini, mau ada peresmian apa di kantor, dia biasa, dia seorang pegawai yang piawai, ngerti bahasa Inggris, pokoknya apa ya, dual income family lah ya. Suaminya juga punya kedudukan tinggi, dia sedang masak-masak gitu, rumahnya juga besar, dia orang kaya lah, karena saya kalau dikonsultasi, dia maunya di restoran, jadi saya bisa meluangkan waktu bisa 3 jam, 4 jam, kadang-kadang 5 jam. Tapi ya udah biasa ya seorang konselor itu, karena saya tidak buka praktek, tapi saya memang menyediakan diri, saya nggak dibayar. Jadi dia bajak ke restoran, itu bisa berjam-jam. Dia lagi kejadian mempersiapkan pesta, suaminya nggak tahu bagaimana, tapi bisa buka dompet. Namanya apes. Tanya, loh siapa nih? Kok adanya di dompet? Siapa gitu? Suara laki-laki keras, nah itu nanti lari ke women barrier. Langsung dia gemeter. Melayanglah, pukulan, babak belur lah. Di sini di bawah mata sampai dia harus memakai, untung itu sore-sore ya, jadi dia pakai kacamata Ray-Ban nggak begitu kelihatan. Waktu konsultasi itu pertanyaan saya yang pertama adalah, karena itu pertama kali dia dipukul, kenapa kamu diam aja? Saya takut, Bu. Kenapa kamu nggak cerita, itu sebenarnya siapa sih? Emang kamu punya selingkuhan atau apa? Enggak. Atau saya bilang otak saya lagi error. Kata beneran saya jadi simpan, saya juga nggak tahu. Lah kenapa kamu nggak bilang? Silence. Jadi peristiwa itu sang suami, kalau kita lihat ada legitimasi krisis ya. Saya nggak tahu apakah affection antara mereka sudah luntur atau enggak. Karena itu saya bilang ibarat tanaman, Ibu Ara bilang, berikanlah air setiap saat. Ya, jangan dibiarkan tumbuh liar. Ya, dan ada gender disparity. Ya, ada kesulitan. Kebetulan mereka nggak ada kesulitan ekonomi ya. Tapi ada external stressor, yaitu umum, publik. Sang suami mungkin merasa malu kalau sampai ketahuan istrinya ada main gila dengan, maaf kata-kata saya pakai itu, dengan orang lain ya. Jadi sebenarnya bukan sekedar untuk marah begitu aja. Terus
Saya bilang, lalu kamu bagaimana? Nggak sempat, Bu, karena langsung pesta. Malamnya suami saya kabur, minum-minum dan sebagainya. Terus baru ketemu lagi besokannya, itu pun kagak bisa ngomong, dia langsung marah-marah, banting-banting segala macam. Terus dibiarkan. Akhirnya, ya saya singkat kata aja ya, communication tidak jalan. Adanya research atau kontrol yang harusnya mengembalikan itu feedback untuk melakukan coping mechanism, yaitu menceritakan kembali apa yang sebenarnya diduga oleh sang suami itu tidak benar, itu tidak terjadi. Ya, namun dia masuklah ke dalam konflik yang akhirnya melanjut kepada krisis karena menjadi hidden fenomena. Jadi didiemin sampai berbulan-bulan, ya tidur mungkin udah pisah ranjang, tapi ya dia pikir nggak apa-apa, toh anaknya udah besar, masa sih gue diceraiin, pikirnya begitu. Ya, tapi ternyata makin lama makin jauh dan ada pihak ketiga, itu cerita belakangannya saya gabung-gabung karena kejadiannya akhirnya mereka cerai ya. Dan ada pihak ketiga perempuan lain yang ternyata adalah sekretaris sang suami, yang saya nggak tahu apakah itu udah mulai dulu dan ini adalah suatu manifestasi. Tadi saya bilang ada manifestasi ya, hanya manifestasi, dan sebenarnya krisis itu terjadi sebelumnya kita nggak tahu. Tapi yang jelas terjadi violence, dan itu bukan yang pertama. Jadi setelah itu setiap ada kejadian apa, plak plak plak, habis semua runtuh, dia merasa harga dirinya hancur sebagai seorang perempuan, maka dia memutuskan untuk berpisah. Dan yang sedihnya, anak-anak karena ada di luar negeri semua, mereka tidak satupun membela sang ibu. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau kita lihat, ada family career, ada family life course. Jadi life course itu adalah satu tahapan-tahapan di dalam kehidupan ya, punya anak, merambat ekonomi maju, dan harusnya diikuti juga dengan family maturity, ya, kematangan daripada sebuah keluarga. Ini yang kita lupa. Padahal kalau kita lihat tanaman, itu kalau dia udah mulai tua, pohon mangga saya mesti saya bacok-bacok gitu loh, supaya dia bisa tumbuh lagi. Tapi kita lupa. Makanya ada second honeymoon, third honeymoon, ya, Pak Larosa nanti mikir-mikir deh bersama Esther. Jadi banyak kita lupakan hal-hal yang begitu kecil-kecil, tetapi sebenarnya penting untuk membangun perkawinan kita menjadi suatu perkawinan yang damai dan harmoni. Jadi keterangan saya sampai di sini saja, cuman saya tadi kayaknya ada kelompatan ya, ada satu buku ya yang saya tulis di situ. Ada kata-kata, ini sebenarnya titipan UN di awal, say no. Dia bilang say no to violence. Tapi gender harmony mengatakan say no is not enough. Jadi kan dulu ramai itu bilang no to violence gitu, zero tolerance. Tapi now we say no is not enough. Sebab gender violence bisa di-prevention ya. Nanti kita akan terbitkan mudah-mudahan bulan depan ya, Gender Family Violence KDRT bukunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna atas penjelasan yang sudah disampaikan kepada kita semua mengenai pemahaman-pemahaman tentang atau sekitar kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum kita akan mendengarkan sharing ya dari Ibu Ida nanti dan juga teman-teman yang lain, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Kita sedang membahas topik gender family violence. Ya, prevention of gender family violence, bagaimana mencegah kekerasan dalam rumah tangga bersama dengan Dr. Erna Suryadi, Direktur Gender Harmony. Saya Pendeta Arlianus La Rosa. Rekan Pastor yang ikut melalui YouTube dapat menuliskan komentar atau pertanyaan di chatroom yang tersedia, dan nanti Dr. Erna akan dengan senang hati meresponsnya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Ibu Ida untuk menyampaikan sharing, atau mungkin pada bagian awal yang lebih tepat membacakan atau terjemahan dari sebuah puisi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ibu Ida, silakan. Oke, terima kasih. Judul puisi yang akan saya bacakan adalah I Got Flowers Today, ditulis oleh Paulette Kelly dan didedikasikan untuk semua wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Saya tadi di awal sempat menyadur ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan sempat hampir menangis juga di tengah-tengah ya. Begini bunyi puisinya. Aku menerima bunga hari ini. Hari ini bukan ulang tahunku, juga bukan hari istimewa. Kami, saya dan suami saya, baru bertengkar untuk pertama kalinya tadi malam. Dan dia mengatakan banyak hal yang menyakitkan hatiku. Aku tahu bahwa dia menyesal dan tidak bermaksud mengatakan hal-hal itu. Karena dia memberiku bunga hari ini. Aku menerima bunga lagi hari ini. Hari ini bukan ulang tahun pernikahan kami. Juga bukan hari istimewa. Tadi malam suamiku membantingku ke tembok, lalu mulai mencetikku. Rasanya seperti mimpi buruk. Tapi kita masih bisa bangun dari mimpi buruk karena tidak nyata. Aku dapat bunga lagi hari ini. Hari ini bukan hari Valentine. Bukan pula hari istimewa. Riasan wajah dan lengan panjang tidak menutupi luka dan memar kali ini. Aku tidak dapat masuk kerja karena aku tidak mau seorang pun tahu. Tapi aku yakin dia menyesal. Aku dapat bunga lagi hari ini. Hari ini bukan hari ibu atau hari istimewa lainnya. Tadi malam dia memukuliku lagi, dan ini lebih parah dari sebelumnya. Jika aku meninggalkan dia sekarang, apa yang dapat kulakukan? Bagaimana aku akan merawat anak-anak? Aku takut kepadanya. Tapi aku terlalu takut dan tergantung padanya, sehingga tidak dapat pergi. Tapi pasti dia menyesal, karena dia memberiku bunga hari ini. Aku menerima bunga hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari ini adalah hari pemakamanku. Tadi malam, akhirnya dia membunuhku. Aku dipukuli sampai mati. Jika aku cukup punya nyali dan kekuatan untuk meninggalkannya, tempat penampungan perempuan mungkin bisa membantuku. Tapi aku tidak minta pertolongan mereka. Jadi, aku menerima bunga hari ini untuk terakhir kalinya. Oke.
sebelum saya memberi kesempatan sharing kepada Pak Antoni dan Ibu Irene atau dengan Ibu Christine, ketika membaca puisi ini dan tadi mendengarkan lagi Ibu Ida membacakannya, ada dua hal yang terbersit di pikiran saya, Bu Erna, mungkin bisa dielaborasi sedikit. Yang pertama ialah, apakah sedemikian mudahnya ya perempuan itu, saya pakai kata ini, dimanipulasi oleh permintaan maaf yang dalam puisi ini disimbolkan dengan bunga. Yang kedua, kelihatan salah satu hal yang membuat kekerasan dalam rumah tangga ini terus semakin meningkat, atau paling tidak belum dapat dibuat menurun jumlahnya, karena pemikiran bahwa kalau ini sampai terlihat atau diketahui oleh orang lain, ini artinya membuka aib keluarga, memalukan. Komentar Bu Erna. Kata manipulasi, orangnya nggak sadar. Jadi Ya kan? tepat kalau saya katakan itu manipulasi begitu ya, Bu Erna. Kalau manipulasi. Oke. Tapi ini orangnya sadar. Kita lihat dari bacaan tadi ya. Yang bikin dia mau memaafkan, ada di bait keempat. Kalaupun dia pergi, bagaimana dengan uang? Bagaimana dengan anak-anak? Dia nggak punya pekerjaan. Dia punya pekerjaan, tapi dia nggak cukup uangnya. Dan dia sangat bergantung pada suami, dan dia separuh percaya bahwa suaminya akan berubah. Kan ajaran agama, maaf, ada ajaran agama memang maksudnya untuk mengampuni ya, tapi bukan berarti tanpa suatu upaya. Oleh karena kalau kita bilang suami penjudi lalu kita ampuni lalu dia berusaha sendiri, kita juga salah karena kita tidak menolong, tidak memberikan jalan keselamatan itu hanya berdasarkan perkataan, tapi harus ada jalannya. Dan seperti kita tahu Kristus adalah jalan. Jadi bukannya Allah suruh aja, tapi harus. Jadi kata tadi, apakah bisa dimanipulasi? Pertama, menurut saya, jawaban yang tepat adalah perempuan itu tidak tahu jalan keluarnya. Sehingga walaupun dia dimanipulasi, dia no other choice in her mindset. Ya, bahkan dia nggak minta tolong kan pada shelter, karena dia masih lebih berharap kepada suaminya. Ada satu yang saya catat, dia takut di kata-kata bait pertama, ya, dan itu ada bagian daripada nanti yang kita bicarakan di Women Barrier. Women Barrier itu adalah salah satu yang pertama adalah personality seorang perempuan pada dasarnya shy. Dia nggak agresif atau progresif seperti laki-laki. Dia cenderung ingin berlindung. Ya, walaupun ada sih perempuan-perempuan yang galak begitu, tapi pada dasarnya kaum perempuan itu takut, ya, entah karena dari masa kecilnya seperti itu. Lalu yang kedua, soal aib. Kita bicara soal publik, soal domestik. Zaman dulu, ya Pak, tadi kan saya cerita, waktu di Legitimation Crisis, Aristotle mengatakan apa? Bahwa itu ada public image, satu reward, ya, kalau seorang laki-laki itu dihargain, ya, seorang laki-laki itu punya satu kedudukan, katakanlah, wah, pengikut itu anak-anaknya atau istrinya dan sebagainya, dan bagaimana dia begitu dihormati, dipuja dan puji, begitu. Maaf, bahkan kecenderungan di agama juga ada yang begitu kan. Jadi maaf saya katakan itu, karena hal-hal yang seperti bias seperti itu tidak ada yang berani membantah. Kenapa ada reformasi? Ya karena hal-hal seperti itu. Jadi kita sebenarnya hal ini bukan yang baru, dan itu berproses ya. Kalau dibilang aib, ya, tapi memang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 kita mengatakan ini delik aduan, Pak. Jadi kalau sang istri tidak memberikan delik aduan, jadi dia sendiri yang melaporkan, orang lain nggak bisa, Pak, laporin. Walaupun dia bisa kasih tahu, kalau di luar negeri orang lain semua bisa, tapi di kita masih delik aduan. Jadi kalau soal itu aib atau enggak, itu tergantung bagaimana konsep, ya. Nanti gender harmoni sebenarnya di sini mulai mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada dirimu adalah tanggung jawabmu kepada Tuhan. Ya, saya
nggak punya porsi sebagai penceramah dari sudut teologi ya. Tapi kalau bisa saya singgung sedikit ya. We have freedom in Christ. Kristus itu membebaskan. Kenapa kita mesti dikungkung oleh katakanlah kesalahan manusia yang berdosa? Walaupun itu suamimu sendiri. Tugas kita adalah bagaimana menyelamatkan dia, missio Dei. Nah ini maaf yang kurang diarahkan oleh para pemimpin agama, sehingga semua orang ampunilah dia 70 kali 70 kali. Jadi bias gitu loh. Kalau Janda Harmoni mengatakan kita mengampuni dulu, ya itu mengampuni, tapi kita ada jalan. Ini jalan yang Janda Harmoni tawarkan, Pak. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. You mau pilih mana? Kalau you mau pilih yang negatif, you jatuhnya ke krisis. Kalau udah di krisis, jatuhnya ke jurang. Itu jangan salahin siapa-siapa. Saya tadi berpikir bahwa seberapa banyakkah sebenarnya sebutlah kesesatan berpikir bahwa kalau kekerasan dalam rumah tangga ini diketahui oleh orang itu adalah sebuah aib, itu mempengaruhi, itu konsep ini mempengaruhi itu dan yang sebenarnya tadi Ibu Erna mengatakan tadi, saya agak curiga dengan ini. Saya ingin challenge Ibu Erna bahwa perempuan itu punya kecenderungan untuk berlindung dan sebagainya. Let's say andaikan ini pun adalah sebuah kajian ilmiah bahwa membuktikan perempuan punya kecenderungan berlindung, bukankah dengan sebenarnya menyatakan ini dengan, apalagi kalau sering mengatakan ini, memberi peluang kepada laki-laki jahat untuk memanfaatkan itu, dan pada saat yang sama semakin menanamkan dalam diri perempuan kecenderungan pasif bahkan ketika ia mengalami kekerasan. Karena itu title daripada IWD Women Leadership ya, kepemimpinan perempuan. Jadi Gender Harmony mengangkat kesetaraan tapi tidak, maaf kalau saya katakan seperti feminis yang terus melakukan oponen pada maskulin ya, kepada laki-laki. Itu bedanya kami. Saya genderis dengan feminis beda. Jadi kami nggak kepengen di atas, Pak. Walaupun kalau orang yang nikah bilang dia belum tahu aja ya kalau di atas lebih enak. Jadi sorry. Jadi gini, kami cuma ingin seimbang. Kami cuma ingin seimbang ya. Jadi jangan ditekan. Jadi kalau tadi Bapak bilang orang jahat, ya makanya orang tua, anak-anak jadi korban, Pak. Tapi laki-laki yang lemah juga akibatnya jadi korban perempuan yang kuat, betul nggak? Jadi analisis Anda benar sekali. Yang namanya kejahatan itu, maaf, setan, iblis itu lihai. Dia bisa cari loh, Pak, celah-celah. Jadi jangan bilang, kamu berbuat baik maka kamu masuk surga. Setan itu juga baik. Orang dikasih menang dulu judi, nanti baru setelahnya ambur-amburan gitu loh. Ya. Oke. Terima kasih Bu Erna. Sekarang saya mau minta atau memberikan sharing kepada Ibu Christine. Barangkali? Christine Calvin. Ya, oke, shalom. Shalom. Thanks for Ibu Erna yang sudah invite saya dalam acara ini. Thank you host untuk kesempatan buat saya. Saya akan sharing bagaimana atau menyaksikan bagaimana kehidupan rumah tangga kami. Nama saya Christine Calvin Fibrianto. Sejak tahun 2017 Agustus tepatnya saya menikah dengan suami saya Hadian Fibrianto. Jadi kurang lebih 21 tahun kami sudah menjalani pernikahan dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama laki-laki sekarang berusia 17 tahun dan yang kedua wanita berusia 14 tahun. So ketika kami akan menikah ada 3 perbedaan yang sangat tidak memungkinkan untuk kami menikah sebenarnya ya. Yang pertama kami beda agama ya dan kepercayaan. Saya Kristen, suami saya Muslim. Yang kedua beda suku. Saya berasal dari Sulawesi dan suami saya orang Jawa. Dan yang ketiga adalah untuk di Indonesia sih ini ya. Kalau di luar negeri sih never mind. Kalau di Indonesia saya lebih tua, 3 tahun lebih dari suami saya.
dan untuk tatanan Indonesia itu sebenarnya konflik juga. Nah, melihat semuanya ini pasti ada konflik yang akan terjadi. Mungkin itu pertanyaan orang. Tapi sampai 21 tahun ini kami bisa bertahan, kami bisa tetap harmonis, dan itu ada rahasianya ya. Kenapa sampai bisa bertahan demikian? Ini yang saya mau bagikan karena judul yang dikasih ke saya, bagaimana menghindari konflik di dalam keluarga. Nah, 2 tahun setelah kami menikah, saya belum juga hamil ya. Kemudian keluarga suami saya mengambil atau mulai mencarikan wanita lain. Di agama mereka kan boleh ya sampai 4 ya, dan mulai mencarikan dengan berpikir bahwa saya ya wes tua ya, sudah tua mungkin, jadi mungkin tidak bisa hamil. Waduh, saya sangat tertekan sekali, saya takut ya. Tapi puji Tuhan, saya menikah dengan suami saya dengan dasar cinta. Jadi itu dasar yang harus ada, dengan dasar cinta. Makanya suami saya berbicara dengan saya, kita bisa atasi kalau kamu masih mencintai saya dan saya sangat mencintai kamu. Kami mulai, saya bilang begini, kalau begitu boleh nggak kita doa sepakat, karena di kepercayaan saya, di agama saya yang saya anut, ketika 2 orang itu sepakat, kuasanya besar. Dan dia setuju, mulailah kami berdoa sepakat, sepanjang kami bisa kami berdoa sama-sama. Dan puji Tuhannya, sebulan kemudian ketika saya tes pack, saya dinyatakan hamil. Jadi hampir 3 tahun pernikahan baru saya hamil. Nah, konflik apakah selesai dengan saya hamil? Ternyata tidak. Anak pertama yang Tuhan karuniakan adalah seorang anak lelaki. Nah, ini juga konflik. Kenapa? Karena di keluarga suami saya yang ada itu 3 bersaudara laki semua. Suami saya anak pertama, adik-adiknya laki-laki semua. Dan challenge datang lagi dari keluarga suami, wah ini kalau laki-laki sama aja kita nggak percaya nih ya. Jadi challenge pertama buat saya adalah, karena saya agamanya beda, saya sudah tua, mungkin kita cariin aja deh wanita lain ya. Dia mungkin nggak bakalan, itu juga kita nggak tahu ya, Tuhannya bener nggak ya. Nah, challenge yang kedua ini, saya harus berikan anak perempuan. Waduh, itu konflik datang lagi. Dan saya mengingatkan kepada suami, Mas, kalau Tuhan sudah jawab doa kita yang pertama, dia adalah Tuhan yang kaya, yang pasti juga akan menjawab doa kita. Kalau memang Tuhan mau kasih, kita pasti akan dikasih suatu hari. Nah, 2 tahun lebih usia anak saya belum juga hamil, dan saya memang tidak mengharap, karena apa? Saya disesar. Kalau saya disesar artinya saya harus menunggu kurang lebih 2 tahun untuk saya bisa hamil lagi. Nah, di dalam masa penantian itu sambil saya menyusui, saya tetap minum kontrasepsi. But anyway, ada satu kontrasepsi yang cocok. Saya itu waktu itu pulang Indonesia, dan kontrasepsi ini hanya ada di Prancis ya, karena kami bertemu dengan suami itu di Prancis. Kami sekolah dan saya melahirkan juga di sana. So, pulang ke Indonesia, ada satu acara, saya lupa membawa persediaan daripada kontrasepsi. Tapi orang-orang tua bilang, teman-teman bilang gini, kalau menyusui itu kontrasepsi alami, jadi nggak apa-apa gitu. Saya percaya dengan mitos itu. Dan saya lupa 2 hari nggak minum. Seperti kebiasaan rutin saya harus pap smear. Nah, saya pergi pap smear, dokter bilang, Ibu nggak bisa pap smear. Saya bilang, kenapa? Terus dia bilang begini, Ibu, di rahim Ibu sudah ada janin berusia 3,5 bulan. Saya bilang, what? Saya teringat kalau saya tidak minum pil 2 hari ya. Dan ternyata mitos bahwa kalau menyusui itu alat kontrasepsi alami itu tidak benar. Jangan diikuti ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Akhirnya saya hamil, tapi saya takut USG untuk mengetahui kelamin anak saya. Karena takutnya laki-laki. Laki-laki, dan itu buat saya satu penderitaan yang sangat kalau mengetahui anak yang di kandungan saya itu yang sudah 3,5 bulan itu laki-laki lagi. Saya tidak mau apa yang saya rasakan nanti ke anak saya juga. Jadi saya menjaga itu, saya tidak mau sampai saya dinyatakan akan melahirkan tanggal sekian.
ya puji Tuhan, apa yang terjadi ketika saya tiba hari H untuk melahirkan dan saya harus operasi lagi, suami saya ada video ketika dokter membawa anak saya ke ruangan di mana keluarganya sudah menunggu dan bertanya, lanang opo wedok, gitu ya. Dan dijawab oleh dokter, ya bersyukur ya Bapak Ibu, masnya kan anak lanang, sekarang yang kedua ini adalah wanita. Waduh, semenjak saat itu saya melihat suami saya mulai berpindah keyakinan. Dia percaya dengan apa yang saya percayain. Dan untuk saya itu adalah salah satu hal yang bisa menghindari konflik. Jadi di keluarga kami Tuhan itu turut bekerja luar biasa. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Bagaimana menghindari konflik di keluarga saya? Pertama, ketika akan melakukan sesuatu, tanya Tuhan dulu. Tanya Tuhan. Dan yang kedua, libatkan Tuhan. Karena banyak sekali pernikahan, mereka menikah, mereka mengundang pendeta untuk memberkati, mengundang banyak orang untuk memberikan doa dan berkat. Tetapi ketika sudah di dalam rumah tangga tidak mengundang Yesus di dalam rumah tangga mereka. Jadi yang kami lakukan adalah mengundang Tuhan untuk terus terlibat di dalam keluarga kami. Ya, dan apa yang terjadi kemudian, kami adapun apa sedikit saja masalah kami harus komunikasikan. Jadi semua berawal dari komunikasi yang baik, apapun itu. Terus kalau memang salah, berani minta maaf. Ini yang susah buat kita orang Indonesia. Salah malah ngeyel ya. Tapi kalau kita salah, minta maaf. Yang kedua, sekecil apapun pemberiannya, ucap syukur dan terima kasih. Thank you. Even itu kecil. Jadi jangan pakai istilah ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Dan yang ketiga yang kami lakukan adalah meskipun usia pernikahan belasan tahun bahkan puluhan tahun, tetap ucapkan I love you untuk pasangan kita. Karena kata-kata ini itu rupanya membekas di hati bapak-bapak ya. Oke, itu salah satu cara kami menghindari konflik di dalam rumah tangga. Meskipun ada konflik, pasti ada konflik. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada konflik. Tapi puji Tuhan tidak ada KDRT yang boleh saya alami. Beberapa tahun yang lalu suami saya, puji Tuhan, dapat pekerjaan ke Prancis lagi ya. Dan saya dan anak-anak menyusul untuk anak-anak saya boleh melanjutkan studi di sana. Ada yang ke SMA, ada yang ke SMP. Dan saya bolak-balik Indonesia Prancis karena tugas pelayanan. Saya di Prancis dan suami itu sudah mulai melayani ya. Kami melayani di gereja ERE namanya, Église Réforme Évangélique, dan juga membantu pelayanan di gereja Armée du Salut atau Salvation Army di Indonesia, Bala Keselamatan ya kalau tidak salah. Itu kami membantu pelayanan di sana dan suami serta anak-anak saya yang notabene tadinya berbeda keyakinan dan agama, tapi puji Tuhan berkat apa yang saya imani di dalam 1 Petrus 3 ayat 1, yaitu seorang istri yang beriman tanpa kata-kata, jadi tanpa kita harus cerewet, suami itu bisa dimenangkan ya. Dan itu yang terjadi dalam keluarga saya. Dan jika ini mengilhami saya, Ibu Erna selalu katakan ini, Roma 2 ayat 18 yang mengatakan bahwa jika damai itu tergantung kepadamu, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan ini sangat memberkati kami. Puji Tuhan, saya dulu pegawai negeri, tapi saya tinggalkan itu semenjak suami saya ikut Tuhan ya. Karena dengan apakah akan aku balas segala kebaikan Tuhan selain melayaninya. Kami membuat satu yayasan, yaitu Yayasan Diakonin Mercusuar, yang melayani orang-orang di penjara, anak jalanan, orang gila, panti jompo, dan juga korban-korban bencana alam seperti yang ada di Indonesia. This way, saya bolak-balik Indonesia, Prancis untuk melakukan itu. Saya percaya bahwa saya di Indonesia, suami saya di sana, yang kami jaga adalah trust, kepercayaan, dan bukan seks melulu. Karena meskipun saya hampir 2 tahun tidak bertemu,
tetapi cinta kami melalui Zoom sekalipun itu tetap hidup dan bergairah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang boleh saya bagikan, bagaimana menghindari konflik, tetap andalkan Tuhan, komunikasi yang baik, dan cinta tetap harus dijaga meskipun jarak. Itu tidak akan menghambat kasih kita. Terima kasih Bu Thank you very Christine. much. God bless. Terima kasih atas sharingnya. Saya langsung saja ya, langsung ke Pak Antoni dan Ibu Iren, aku Airin panggilannya. Terima kasih atas waktunya. Juga terima kasih kepada Dr. Erna yang sudah mengundang kami untuk memberikan sharing pengalaman kali ya. Nama saya adalah Antoni dan ini adalah di samping saya adalah Iren, biasa dipanggil Airin. Kita sudah menikah selama 12 tahun dan puji Tuhan sampai saat ini masih berdua, jadi masih kayak pacaran terus. Tuhan kita masih berusaha untuk mendapatkan anak. Dan dalam keseharian kami ini biasanya aktif di bisnis. Jadi bagi beberapa keluarga yang di pandemi ada konflik dikarenakan masih ketemu setiap hari, saya sudah belasan tahun berdua terus setiap harinya. Bahkan ruang meja istri saya ini ada di samping meja saya begitu. Terus kami bersyukur dikarenakan selama perjalanan pernikahan kami itu tidak pernah ada KDRT dalam keluarga kami. Dan kalau misalkan ditanya kenapa yang menyebabkan itu, kalau menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari pendidikan orang tua. Jadi selama saya masih kecil itu saya tidak pernah menyaksikan orang tua papa saya itu memukul mama saya. Yang dipukul itu biasanya hanya adik saya dan saya. Jadi kalau pas lagi bandel itu biasa di rotan. Itu memori masa kecil. Nah, tetapi saya tidak pernah menyaksikan itu di antara papa mama saya. Walaupun kadang-kadang ada berantem, tetapi tidak pernah sampai terjadi hal seperti itu. Terus ditambah lagi, mama saya juga itu menanamkan pendidikan moral yang sangat kuat terhadap diri saya ya, kalau menurut saya. Terus kedua, dari secara kepribadian itu kita berdua ini bukan orang yang agresif. Jadi dan kita berdua juga bukan orang yang punya kebutuhan bicara sangat tinggi ya. Kan ada pasangan atau ada orang yang harus bicara. Istri saya kebetulan termasuk yang tidak banyak bicara. Bahkan mungkin saya lebih banyak bicara dari istri saya. Jadi bahkan ada masa-masa dalam pernikahan kami itu kami komunikasinya itu lebih banyak via WhatsApp. Walaupun sebelah-sebelahan. Nah, jadi itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, seiring dengan bertambah, di awal-awal masa pernikahan kami namanya konflik itu ada, dan biasanya konflik itu kalau misalkan berantem atau ribut itu ya paling hanya diam-diaman aja udah. Nah itu kadang sebentar, kadang juga bisa lama tuh di situ. Tapi nggak pernah sampai berantem, bahkan keluar kata-kata yang maki-maki segala macam. Sepertinya kita jarang ya, apalagi dengan bertambahnya usia, kita pun juga kelihatannya makin malas untuk ribut, makin malas untuk berantem, dan kita pun sadar pentingnya untuk menjaga kata-kata. Jadi kita kata-kata makian seperti kamu bodoh atau kamu tolol itu, kalau dari saya menahan sedemikian rupa, bahkan menghilangkan kosakata itu dari hubungan kita. Terus dari lingkungan, menurut saya pengaruh lingkungan juga penting. Saya bersyukur sama Tuhan dikarenakan saya punya komunitas lingkungan yang sangat positif ya, di mana rata-rata teman-teman kami itu setahu saya itu tidak pernah ada yang sampai terjadi KDRT juga. Namanya konflik, ada beberapa teman yang curhat, ini gue ribut nih sama istri, gue ribut sama suami dan segala macam. Tapi nggak berapa lama konflik itu selesai dan ya sudah lewat begitu aja. Nah, kalau misalkan menurut saya agama tuh faktor yang sangat penting ya, terutama bagi Airin. Nanti mungkin Airin sendiri yang cerita sih bagaimana kesan dan pesan dia. Mungkin sekian dari saya, silakan. Selamat sore Ibu Erna dan
Bapak. Sore Airin. Terus terang saya juga dari keluarga dididik oleh mama saya itu mengedepankan kasih Tuhan ya. Jadi semuanya dasarkan kasih Tuhan. Dan kebetulan saya dulu didikannya dari GKI Perniagaan. Oh. Dan masih kecil juga saya sering banyak kan di gereja nunggu koko pulang ke sekolah. Dan yang mama saya ajarkan itu kalaupun mukul karena saya bandel, itu pukulnya di pantat. Dan habis dipukul di pantat, mama saya kasih pengertian kenapa lu dipukul gitu. Terus dia bilang dikasih alasan juga kenapa pukulnya di pantat supaya nggak ada sakit hati gitu. Ya, jadi sampai itu ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi kita ya dalam family ya kita nggak pernah sampai mukul lah gitu. Terus yang pasti kalau kita lagi ribut sama suami, saya ribut sama suami, ya saya lebih banyak berdoa sih ke Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan, nanti Tuhan yang bukain jalan sih. Jadi Tuhan yang buka kasih hikmat untuk apa yang harus saya lakukan gitu. Kadang ya kesel gitu kan, terus tapi Tuhan balik lagi, kasihilah suamimu kan. Ya udah, walaupun kesel-kesel ya udah mengasihi, jadi melayani gitu kan, ya itu didikan Tuhan sih. Jadi kita lebih banyak nanti Tuhan yang kasih pemikiran ke suami untuk ya udah dia bisa ada sendiri gitu. Jadi ya buat saya ya semua masalah saya hadapin ke Tuhan sih. Jadi nggak usah banyak ribut, nggak usah banyak teriak-teriak. Saya tinggal ngadu ke Tuhan, terus ya udah Tuhan yang beresin. Gitu. Dari saya sih itu sih. Oke. Makasih. Terima kasih Bu Airin atas sharing dan Pak Antoni. Saya ada beberapa pertanyaan lagi ke Bu Ida sama Bu Erna, tapi sebelum saya ini Santi, ada komentar atau ada pertanyaan untuk Bu Erna tentang ini? Oke, Santi silakan. Ya, begini, ada faktor ini ya memang ya, faktor bagaimana masing-masing individu yang menikah itu dibentuk dalam keluarga. Itu memang mempengaruhi bagaimana mereka berdua menjalin relasi, ya, membangun nilai mereka sendiri begitu di tengah keluarga. Ya. Itu saya perhatikan memang sangat mempengaruhi ya. Tidak selalu karena perbedaan agama menurut saya. Yang satu agama tapi beda cara mereka dibentuk. Ada juga yang tetap satu suku tapi beda begitu ya. Ini bukan sekedar beda lagi, tetapi memang bisa ekstrim sekali begitu. Bagaimana mereka dibentuk, apakah ada kesetaraan ya yang memang ditanamkan oleh keluarga. Lalu kemudian ada karakter dan mungkin ada ini ya, minim akses mengetahui begitu ketika mereka mengalami konflik harus bagaimana mengatasinya, dengan berceritanya ke siapa, lalu kemudian karena ada yang berpikir begini, kalau dia bercerita dia akan mikir-mikir kan ceritanya ke siapa gitu ya. Kalau nanti dapat solusi, kalau nanti malah nggak dapat solusi bagaimana? Karena bisa saja dia dari kecil melihat ibu bapaknya, lebih mungkin ibunya tidak pernah begitu ya bercerita kepada siapapun karena takut kalau nanti bercerita malah jadinya bukan solusi, malah jadinya kehidupannya malah dijadikan gosip begitu oleh yang lain. Itu sih. Sementara dari saya itu dulu, Ibu Bapak. Oke, thank you Santi. Vika mau nanya sesuatu ke Bu Erna, Vika? Kamu mau mengatakan sesuatu? Silakan Vika. Bu Erna siap nih. Semoga kedengeran ya Bu, ini anak-anak saya lagi berisik. Cow ya. Saya mau nanya gini Bu, memang idealnya itu
kalau konflik lalu kemudian bisa dikomunikasikan, itu kan hubungan antara pasutri itu menjadi lebih baik, lebih setara. Nah, seandainya setelah kedua belah pihak mungkin mendapatkan pertolongan atau bantuan atau sudah diberi pemahaman tentang kesetaraan di antara mereka, situasi atau atmosfer dalam rumah tangga ini ternyata tidak bisa kembali seperti dulu ketika baru menikah, begitu Bu. Jadi yang mungkin dulunya mesra, tapi sekarang itu berubah seperti persahabatan atau pertemanan. Apakah ini juga bisa dibilang sebagai sebuah, tidak tahu sebuah proses atau apa, tetapi keduanya tidak ingin berpisah. Cuma ya itu situasinya menjadi seperti pertemanan begitu, yang memang tidak bisa, malah mungkin lebih setara sekarang daripada sebelumnya. Nah, hal seperti ini bagaimana Bu kalau dalam pandangan atau pendapat Ibu gitu? Ya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit Bu Erna sedikit. Apakah kekerasan memang dapat melenyapkan cinta? Kalaupun akhirnya kita nanti berdamai, lalu cinta hilang sudah, just between friends seperti yang Vika katakan itu. Bu Erna silakan. Oke, terima kasih penjelasannya, karena saya tadi agak sedikit ragu ya maksudnya apa. Jadi ada orang bilang begini, KDRT ibarat paku ditancap di papan, sakit. Walaupun pakunya dicabut, lubangnya masih ada. Bener nggak? Jadi pakunya dicabut, lubangnya masih ada. Jadi secara logika, mau balik seperti awal, seperti belum ada kejadian, jelas nggak bisa. Namun cinta itu seharusnya tidak hilang. Kenapa? Tuhan mencintai kita yang berdosa. Ya, kita ini penjahat dosa. Udah diampunin, tahu itu salah, kadang-kadang kita masih aja egois. Itu harus jujur, ya. Jadi banyak orang bilang, enggak, aku bukan penjahat, aku nggak membunuh, aku nggak selingkuh, aku nggak nipu orang, aku nggak, pokoknya nggak nyolong gitu ya. Dia pikir dosa itu cuma segitu. Padahal yang namanya menyakiti hati orang lain, ya, ketika engkau merampas kebahagiaan orang lain, sebenarnya menurut saya kita sudah melanggar perintah Allah. Karena perintah Allah itu bagaimana kita harus saling mengasihi. Jadi pertanyaan daripada Vika tadi, ya, apakah nantinya itu bagaimana dia bisa balik? Saya kembalikan kepada konsep. Sekaligus saya mengomentari yang Santi coba simpulin ya. Mungkin dia a good student ya, tapi barangkali kondisi sebenarnya adalah seperti ini. Ketika seseorang yang tadi saya bilang melakukan tindakan dia bukannya nggak sadar, itu Ibu Erna bilang kan, pasti ada sesuatu di belakangnya. Jadi yang disebut oleh Max Weber adalah Verstehen. Kemudian dinyatakan oleh Jürgen Habermas, waktu laki-laki merasa tersinggung, ya, kenapa dia nggak dianggap? Itu ternyata ada mindset di belakang dia yang percaya bahwa perempuan ini harusnya destinenya begini, harusnya perannya begini dan sebagainya. Maka jawaban Bu Erna kepada Vika dan kepada Santi, kepada Pak Arianus dan pada semua pemirsa, pada yang dengar ini, yang nonton ini, itu yang dibenerin adalah mindset kita. Kalau dosa yang begitu luar biasa menyebabkan kita kehilangan mahkota hidup kekal bisa dipulihkan oleh Tuhan, kenapa yang kecil yang di dunia ini tidak bisa? Caranya adalah hapuskan semua ego kamu, bahwa kan dulu saya begini, sekarang nggak bisa dong saya begini. Itu harus mengosongkan diri, sama seperti Kristus yang mengosongkan dirinya, ya, tidak mengaku setaraannya kepada Allah, tapi dia sampai dihina pun. Jadi kalau itu peran gembala, ya, saya sekarang mulai belajar bagaimana membimbing konseling yang seperti itu. Jadi jangan bilang tidak bisa, karena bagi Tuhan, ya,
Kondisi yang sekarang, tadi Ibu Ana cerita pohon mangga. Masih ingat? Udah berapa tahun pohon mangga saya perlu ditebang 30 setelah 35 tahun, 30 tahun, ya. Kenapa? Karena akarnya masuk ke dalam rumah, terpaksa saya tebang dia. Jadi setelah 10 tahun dia dibacok-bacok batangnya. Tanya yang di kebun. Maka buahnya tambah banyak. Apakah dia kembali seperti awal? Tidak, sayang. Tidak, sayang. Seorang manusia, saya mengatakan tadi, saya cerita sama suami saya menyiapkan ini dengan penuh emosional. Air mata saya menitik di ujung mata saya. Sampai sekarang pun saya masih menitik. Karena saya membayangkan betapa perempuan-perempuan yang menjadi korban, yang seharusnya mendapatkan haknya, dan laki-laki yang seharusnya bisa memaafkan, menjadi partner, itu tidak mau berubah, menyakui, menerima kondisinya. Oke lah, saya salah dulu, salah paham, ya mindset saya, maka saya melakukan kekerasan, tapi saya nggak maksud. Jadi begini, saya kasih contoh aja ya. Kalau ada ya seorang anak, dulu pernah punya anak umur 5 tahun kan Pak, waktu dia lagi lari-lari atau gimana, tahu-tahu dia ambil, you punya notebook, tahu-tahu dia kaja jatuh, you dendam nggak sama dia? Kan dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Kita pasti maafkan, karena kita punya cinta yang begitu besar, yang melebihi dari harga sebuah notebook. Dan itulah harga yang kita bayar di dalam pasutri. Kenapa pasutri itu dari pasutri langsung jadi pertemanan? Saya minta maaf ya, saya dulu juga berantem. Hidup saya juga susah Pak, walaupun bukan karena diri kami, karena dari masalah eksternal ya. Tapi itu berimbas ke kami karena ada tekanan-tekanan, legitimation crisis, lalu public image ya, laki-laki itu dikurung dengan begitu. Belum lagi temennya ngomong begini, ini ngomong begini, itu saya pun juga punya. Tapi kami berhasil, orang bilang waktu kita berantem, katakanlah satu hari tuh kalau si Anton sama Airin diem-dieman ya, kalau saya tuh pintu saya sampai grendelnya habis semua tuh, ditendang sama suami saya kalau saya ngunci diri gitu loh. Ini kejadian benar waktu kami menikah tahun ini 45 tahun. Ya, mungkin baru hampir 20 tahun saya merasa damai. Oleh karena itu saya mau bagi kepada saudara-saudara, saudara mampu. Jadi saya mau bilang gini, waktu dulu aja sebelum kami mendapatkan Janda Harmoni dan sebelum dapat tuh intisari bagaimana berdamai itu waktu kita udah si Anton, padahal aku tanya ya bagaimana cara damainya lagi, apa dia terus langsung baik lagi tuh. Tadi waktu cerita ya, kalau saya misalnya ada konflik ya dengan suami ya, sama seperti yang Airin lakukan, saya berdoa pada Tuhan dan luar biasa, yang saya bilang segitiga itu ada bintang, Allah langsung bekerja. Jadi suatu saat pernah suami saya nggak tahu gimana, dia lagi bete di kantor, tahu dia marah begitu, saya lagi nyirem-nyirem, tahu dia bilang makanya jangan begini-begini. Loh, saya langsung ingat, saya ini ahli gender, tapi saya juga nggak mau ya dimarah-marahin. Jadi saya bilang, you don't have the right to yell. I don't like it. Saya cuma bilang, maaf saya terbiasa ngomong bahasa Inggris, jadi kamu nggak punya hak untuk berteriak. Ya, saya nggak suka. Nah, ini bahasa harmoni yang akan saya ajarkan bulan depannya. Ini sangat penting ya, tekniknya yang kami ketemukan ya. Saya bilang saya nggak suka. Jadi saya nggak bilang dia, kamu kok begitu? Itu namanya double apa ya, situation worse. Tapi saya bilang saya nggak suka. Langsung saya masuk ke kamar, saya berdoa. Tahu apa yang terjadi, Pak Arianus? Allah bekerja. Suami saya mendadak ketok pintu kamar. Dia bilang, maksud Papa bukannya begitu, bukannya mau marah. Nah, itu suatu tanda. Jadi jangan mentang-mentang terus langsung udah ngomong itu, makanya kamu jangan marah-marah. Itu bukan bahasa harmoni itu. Jadi ada momen di mana kita bisa sama-sama. Jadi pada waktu kita sama-sama, tahu nggak Vika? Maaf, hubungan seksual kami itu lebih intens. Sampai rasanya itu nggak mau lepas gitu loh. Ibarat kalau orang dulu bilang, andaikan aku perangko, maka kamu amplopnya kan.
Andai kata aku bunga, kamu tangkainya. Jadi kalau aku bunganya, kamu nggak mau kan? Jadi tangkai. Kan laki-laki merasa dia nggak. Andai kata saya kamu bunganya, saya jadi apanya, dia nggak mau karena dia punya image. Nah itu tumbila, apa tuh tumbila? Masalah yang sebenarnya yang harus terselesaikan. Jadi cara kami di dalam Janda Harmoni, pertama kita harus sadar kedudukan kita dulu pada Tuhan. Kita juga bisa berbuat salah. Nobody is perfect. Everybody could make mistake. Jadi kalau dia pernah lupa, kamu ya udah nggak disengaja. Sama seperti anak kecil itu tidak sengaja merusak kamu punya laptop, Bapak, Dedi. Jangan hukum dia gitu. Begitu juga kita pada pasangan. Jadi ini yang saya anjurkan sebagai konselor. Dan Anda bisa. Tentu melalui proses 56% yang tadi saya katakan dalam penelitian. Melalui tata bahasa harmoni dan titik puncaknya, pemberitaan kita di yang bulan yang akan datang itu, bagaimana kita belajar berkomunikasi, communicative action. Jadi effective communication itu bukan sekedar ngomong gitu loh. Bukan sekedar, dulu saya pernah disuruh ngomong ya, bagaimana caranya kita menyerahkan pada Tuhan. Kita memang menyerahkan pada Tuhan, berdoa. Ya, pertanyaan lebih ini. Kalau tadi waktu suami saya marah, lalu saya juga masuk ke kamar, saya berdoa lalu nggak kejadian apa-apa, apa yang saya lakukan? Itu terjadi juga. Sama seperti Pak Arnus bilang di dalam teologi ya, ada tahapan. Apa yang terjadi? Pakai prinsip Ruben Hill yang Janda Harmoni ajarin. You have to do what you have to do. Jadi pekerjaan kamu, role kamu, diharapkan kamu sebagai seorang istri, lakukanlah itu. Jangan karena suami lagi marah, gue juga ngambek, gue gak mau masak. Rasain lo boleh angkut tuh selimut, bantal, tinggal, itu nggak boleh. Itu namanya apa bedanya kamu dengan dia? Kalau dia berbuat dosa, berbuat salah, menurut kamu dosa, kamu juga berbuat. Jadi jangan. Jadi pada waktu kita, walaupun dia mungkin nggak nyaut, suami saya mungkin karena egonya ya, dia nggak akan nyaut. Tapi lama-lama tuh udah disediain, nggak mau makan ya saya makan sendiri. Besoknya disediain, lama-lama oke, dia makan nggak mau ngomong. Tapi lama-lama Allah campur tangan. Itu terjadi, Pak. Oke, jangan berubah jahat hanya karena orang lain berbuat jahat kepadamu. Yes, apalagi itu kekasihmu. Jangan robah dia kekasih jadi teman. Aduh, Vika jangan. Oke, satu pertanyaan terakhir Bu sebelum kita nanti mengakhiri percakapan kita, karena kita bicara mengenai prevention ya. Saya pernah membaca bahwa sebenarnya ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu akan segera terjadi. Misalnya begini, upaya dari sang pelaku ini karena ini dengan niat ya, dengan perencanaan, upaya dari sang pelaku bisa mulai membatasi akses dari istrinya kepada orang-orang terdekatnya, atau misalnya tidak membiarkan istrinya berpergian tanpa didampingi oleh dirinya sendiri. Oke, dari penelitian atau penjelajahan ilmu Bu Erna, kita bicara mengenai pencegahan. Apa sih tanda-tanda yang patut diwaspadai bahwa kalau ini udah mulai ABC terjadi, waspadalah karena kemungkinan kekerasan sedang direncanakan? Ya, Pak Arianus pakai kata-kata direncanakan. Saya masih percaya dia nggak sadar. Iblis yang merencanakan ya. Jadi, tapi itu benar. Jadi kalau secara saintifik itu ada tanda-tandanya, semua nggak ujuk-ujuk. Jadi saya tadi awal sekali saya cerita nggak ujuk-ujuk, itu bahasa Betawi. Jadi bahasa Indonesia apa ya? Nggak mendadak gitu ya Pak ya. Nggak seperti kilat surprise gitu. Nggak konyong-konyong. Nggak sekonyong-konyong, betul tuh bahasa Indonesianya. Jadi tanda-tanda itu ada. Kata kuncinya apa tadi Ibu Erna bilangin? Deprivation of the liberty. Artinya pembatasan kebebasan tanpa seizin saudara. Betul. Jadi kalau misalnya saya kan mau mandi, kenapa nggak dikasih gitu misalnya. Pokoknya kamu mesti kerja nggak boleh mandi misalnya. Itu udah pembatasan. Nah itu harus segera ditanggulangi, ngomongin. Kalau kita bicara soal Kristen,
we have the freedom of Christ. Ada bukunya tuh. Saya belum lama waktu saya kuliah di saat saya dapat bukunya. Jadi the freedom of Christ berarti kita punya kebebasan. Memang kamu orang merdeka, tetapi jangan berbuat dosa. Cuman itu doang kan batasannya di kitab Rasul Paulus, benar nggak? Ya, bahwa kita orang merdeka, tapi kita jangan berbuat dosa. Hanya itu. Tapi kita merdeka itu ada apalagi terhadap diri kita. Nah, berbicara. Nah, ini peran konselor, peran gembala. Caranya bukan sekedar mengampuni aja Pak, tetapi prosesnya Pak. Jadi saya mau sih membimbing hasil penelitian saya ini bagaimana untuk mendapatkan suatu jalan membimbing orang supaya dia nggak kembali ke awal, karena nggak mungkin pohon mangga yang dibacok-bacok tetap aja luka ya. Tapi jangan sampai yang bolong bekas paku itu tidak tertutup dengan yang lain, dia akan tertutup, Vika sayang ya, dengan tanaman bunga yang baru, ya. Tanah itu tidak tertutup tanah, tetapi dia akan tumbuh bunga batang yang baru. Itu janji Tuhan dan janji saya ya. Dan Gender Harmoni sudah membuktikan dalam hidup saya hampir dua dekade terakhir, saya bisa merasa diri saya bebas merdeka dan saya mau memaafkan atas kelemahan suami saya di samping kekuatannya, dan dia juga seperti itu. Jadi pada waktu orang sampai di titik itu, sebaiknya kita segera. Jadi memang ini perlu proses ya Pak ya. Bayangin saya 45 tahun, saya baru hampir 20 tahun separohnya. Tapi saya kepengen orang lain jangan terlalu lama ya. Saya bersedia kok membimbing. Ya, jadi ini proses kita balik lagi ke gender based violence regime analysis untuk yang terakhir ya. Ada hardship, ada external stressor, ada pluralism ya yang tadi dibilang dengan sendirinya gender disparity dan sebagainya. Itu semua bisa diatasi dengan family career development system ya, dengan adanya coping mechanism. Cuman kita nggak tahu caranya bagaimana. Nah, itu yang perlu dilatih, Pak. Termasuk di dalamnya bagaimana menempatkan posisi kita di mata Tuhan berdua. Itu saran saya. Oke. Ya, ini yang tadi yang Bu Erna katakan tadi saya kira sangat penting ya, bahwa ketika kekerasan dialami, luka yang disebabkan oleh kekerasan itu tidak mungkin hilang, tetap akan ada. Tetapi Anda bisa menanamkan hal-hal yang indah untuk membuat dia tidak terlalu gampang diingat dan dilihat. Ya, dengan tadi istilahnya kan lubang tetap ada, tanah nggak akan menggait, tapi boleh ditanam bunga supaya menjadi lebih indah. Sangat penting. Ya. Jadi luka yang ada karena pengalaman kekerasan itu akan tetap ada, menyertai itu, karena itu bagian dari pengalaman diri kita yang kita nggak bisa singkirkan. Tapi kita boleh memilih untuk menanam bunga supaya kita tak terus-menerus melihat pada lubang. And that is the reward Pak dari Tuhan. Karena kita semuanya adalah orang-orang berdosa, orang sehat itu nggak dipilih Tuhan. Ibu Erna dipilih begini ya, hanya karena saya punya pengalaman yang juga mungkin ada bagian-bagian yang sebenarnya tidak patut dan sebagainya. Tapi Allah mengampuni saya, sehingga saya juga ingin membagi ini kepada orang lain, karena Tuhan itu luar biasa. Tidak ada satupun yang mustahil di mata Allah. Maka kita akan menjadi satu tubuh yang baru. Yang dulu katakanlah kita rusak dan sebagainya, maka kita berdua bersama-sama itu akan bergandengan tangan dengan kerapuhan kita, tetapi menjadi kuat di mana bintang itu ada, bertiga dengan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Erna atas penjelasan dan sharing dari semua rekan-rekan yang hadir dalam pertemuan kita pada episode kali ini. Percakapan kita sangat menarik, percakapan yang menolong kita memahami dengan lebih baik lagi apa itu kekerasan dalam rumah tangga. Dan ada satu bagian penting dari, saya ulangi yang tadi dikatakan Bu Erna, bahwa ketika kekerasan terjadi ya, selalu ada bekasnya, tak mungkin hilang. Ada lubang yang ditinggalkan oleh kekerasan itu. Tapi kita punya pilihan. Kita punya pilihan apakah membiarkan lubang itu terus meneror kita,
merampas kegembiraan kita, atau kita mencoba bukan menghilangkannya, tapi menanam bunga-bunga di sekitarnya supaya keindahan-keindahan, kebahagiaan-kebahagiaan dapat kembali kita alami dan rasakan dalam hidup pernikahan. Keputusan ada di tangan kita. Kekerasan itu bertentangan dengan kehendak Allah. Kekerasan itu tidak manusiawi. Kita bukan saja tidak boleh melakukannya, namun kita harus terlibat dalam usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih kepada rekan-rekan pastor yang telah bergabung melalui kanal YouTube GKB, GKI TV. Dan bila Anda memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol dalam menghadapi persoalan-persoalan pernikahan, Anda butuh seorang konselor, dapat menghubungi para konselor yang ada di dalam acara Pernikahan Bahagia. Ada Pak Sutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190. Ada Pak Sutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pak Sutri Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234, dan ada Pak Sutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Mari terus menjaga kehidupan pernikahan kita. Berlaku baiklah kepada orang yang telah Tuhan berikan untuk menyempurnakan hidupmu, yaitu pasangan hidupmu. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas percakapan kami, baik pemaparan dari Bu Erna maupun sharing dari teman-teman kami yang boleh hadir pada jumpa kami dalam episode Pernikahan Bahagia kali ini. Kami tahu Tuhan, banyak para perempuan dan juga anak-anak yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, yang justru dilakukan orang-orang yang mereka percaya, orang-orang yang mereka cintai. Bapa di sorga, berikanlah terus kepada setiap keluarga kemampuan untuk melihat dengan baik kondisi-kondisi mereka, menyadari dengan baik apa yang sedang terjadi, dan beri kepada para perempuan keberanian untuk mencari pertolongan, kepada para laki-laki keberanian untuk mencari pertolongan juga, supaya ketika kekerasan terjadi, salah seorang setidaknya dari anggota keluarga boleh punya keberanian untuk mencari pertolongan agar dapat diselamatkan. Karena semua orang berhak untuk mendapatkan mengalami kenyamanan, mengalami kegembiraan, mengalami damai, mengalami sukacita. Maka karena itu biarlah setiap keluarga, anggota keluarga boleh sungguh-sungguh berusaha mencegah terjadinya kekerasan, dan andaikan terjadi atau ada tanda-tanda akan terjadinya, biarlah mereka punya keberanian untuk mencari pertolongan kepada para ahli, para pendamping-pendamping pernikahan. Terima kasih Tuhan atas seluruh yang boleh kami percakapkan, dan biarlah nama-Mu dimuliakan dalam semua yang kami lakukan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Sekali lagi terima kasih atas seluruh kebersamaan kita dalam acara Pernikahan Bahagia dalam episode kali ini. Salam bahagia dari kami. Sampai jumpa pada hari Kamis depan. Tuhan terus memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305
2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.